Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Rantisi dari program studi MPLM dengan NIM 15234240067. Di sini saya akan mempresentasikan PPT mengenai penerapan konteks risiko UAS Manajemen Risiko 2025. Nah, jadi latar belakang dari kegiatan ekspor ini itu memiliki berbagai potensi risiko, terutama pada aspek dokumentasi, kepabeanan, dan logistik. Penetapan konteks risiko diperlukan agar proses ekspor, khususnya bagi trader pemula, dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Nah, jadi untuk komoditasnya itu ialah biji ketumbar kering dengan volume 5.000 kilogram di Pelabuhan Muara itu di Tanjung Priok, Indonesia. Terus pelabuhan tujuannya itu adalah Chat Lai Port, Vietnam. Nah, untuk skema pengirimannya itu memakai LCL. Untuk sasaran kegiatan itu untuk spesifik itu mengekspor 5.000 kilogram biji ketumbar ke Vietnam. Untuk measurable itu dokumen ekspor selesai maksimal 3 hari kerja. Untuk achievable itu stok tersedia dan dibantu forwarder. Untuk realistik, kapasitas pengemasan sesuai standar ekspor. Untuk time bound, yaitu pengiriman maksimal 10 hari sejak PO diterima. Nah, untuk sasaran finalnya itu menyelesaikan pengiriman 5.000 kilogram biji ketumbar kering dari Pelabuhan Tanjung Priuk ke Chat Lai Port, Vietnam dalam waktu maksimal 10 hari sejak PO diterima, dengan dokumen ekspor lengkap dan valid sesuai ketentuan Bea Cukai Indonesia dan persyaratan negara tujuan. Untuk ruang lingkup resikonya itu eh, yang pertama itu ada kegiatan pengemasan hingga pemuatan kapal, terus ada juga lokasi, volume, waktu pelaksanaan, dan area risiko. Dan area risiko itu diantaranya dokumentasi, kepabeanan, karantina, dan logistik. Nah, untuk stakeholder itu, untuk yang internal, yang pertama itu trader atau UMKM, yang kedua ada staf gudang atau produksi, yang ketiga ada admin dokumen ekspor, yang keempat quality control, yang kelima ada manajemen. Untuk yang eksternalnya itu yang pertama ada forwarder, yang kedua ada Bea Cukai Indonesia, yang ketiga ada karantina pertanian, yang keempat ada shipping line, yang kelima ada buyer Vietnam. Nah, untuk implikasi resikonya itu, yang pertama, kesalahan PEB menyebabkan keterlambatan ekspor. Yang kedua, jalur merah bea cukai menunda pengapalan. Yang ketiga, sertifikat karantina terlambat menghambat loading. Yang keempat, perubahan jadwal kapal berisiko misvisel. Yang kelima, yaitu ketidaksesuaian mutu berpotensi ditolak bayar. Nah, untuk innovation case studies, nah untuk alur proses bisnis dan risiko utama itu, untuk alur prosesnya itu yang pertama produksi dan pengemasan, yang kedua penyusunan invoice dan packing list, yang ketiga pengajuan PEB, yang keempat pemeriksaan bea cukai dan karantina, yang kelima staffing and get in terminal, yang keenam ada pemuatan dan pengapalan. Resikonya itu bisa saja terjadi kesalahan HS kode, yang kedua keterlambatan get in, yang ketiga perubahan jadwal kapal. Nah, jadi kesimpulannya itu penetapan konteks risiko merupakan langkah penting dalam kegiatan ekspor untuk mengidentifikasi dan memahami potensi risiko pada setiap tahapan proses
dengan penetapan sasaran, ruang lingkup, stakeholders, serta kriteria risiko yang mencangkup tingkat kemungkinan dan dampak kegiatan ekspor dapat dilaksanakan secara lebih terencana, terkendali, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya bagi trader pemula. Nah, jadi itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.